Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Bremana Tenaya, Saudara. Dua tersangka dalam kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo dan juga Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa dikabarkan ditangkap oleh Polda Metro Jaya di pagi hari ini. Roy Suryo ditangkap sekiranya pukul 7 waktu Indonesia Barat, sementara Dr. Tifa ditangkap pada pukul 6:47 waktu Indonesia Barat di apartemennya. Dan hal ini kemudian dikonfirmasi oleh tim kuasa hukum dari Roy Suryo, Saudara, bahwa Roy Suryo telah ditangkap pada pagi hari ini berkaitan dengan alasan bahwa berkas dari perkara kasus dugaan ijazah palsu ini sudah lengkap atau P21. Disampaikan oleh tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis atau TAKAA, Saudara. Beberapa di antaranya menyayangkan tindakan dari penyidik Polda Metro Jaya yang melakukan upaya paksa melalui penangkapan, kemudian terkait dengan tindakan untuk menangkap, ini kemudian disayangkan karena disampaikan oleh TAKAA bahwa seharusnya bisa dilakukan dengan surat panggilan. Dan kita akan langsung, Saudara, menuju ke Polda Metro Jaya terkait dengan penangkapan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa bersama rekan jurnalis Kompas TV, Claudia Carla dan juru kamera Ian Faris. Carla, apakah sudah ada keterangan dari Polda Metro Jaya terkait penangkapan ini? Kita sikapi ini dengan Ya, Bremana dan juga saudara, terkait dengan penangkapan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa, hingga kini kami masih belum mendapatkan keterangan dari pihak Polda Metro Jaya, namun memang kita sudah menghubungi, namun belum ada jawaban yang diberikan terkait dengan latar belakang dari penangkapan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya pagi ini terhadap Dr. Tifa dan juga Roy Suryo. Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari kuasa hukum, saudara, ini untuk penangkapan terjadi pada pagi hari ini kepada Dr. Tifa pada pukul 6.47 pagi ini di apartemennya dan juga kepada Roy Suryo pada pukul 7 pagi. Dan hingga saat ini, saudara, memang pihak kuasa hukum sudah bersiaga berada di depan di Treskrimum Polda Metro Jaya. Dan untuk mengetahui bagaimana kronologi dan juga latar belakang terkait dengan penangkapan pagi ini, saya akan langsung menanyakan kepada kuasa hukum, yaitu Refli Harun. Selamat pagi, Pak Refli. Ya, selamat pagi. Bapak, terkait dengan penangkapan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa hari ini berarti sudah terkonfirmasi beliau ini ditangkap pagi ini oleh penyidik Polda Metro Jaya? Ya, saya sudah bertemu dengan kedua beliau ya. Roy Suryo saya sempat bercakap-cakap, sekarang masih di gedung di ruangan pemeriksaan selama ini, Kamnek ya, Keamanan Negara. Dan kemudian Dr. Tifa juga saya sudah melihat secara fisik dan dia juga sudah tahu saya hadir. Tetapi Dr. Tifa belum bisa diganggu karena dia sedang menjalani ujian seminar hasil disertasi dia di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jadi kami menyesalkan dan protes keras terhadap penangkapan ini karena menurut kami tidak ada alasan baik subjektif maupun objektif ya. Alasan subjektif, kalau objektifnya itu undang-undang yang mengatur secara objektif, subjektif untuk melakukan penangkapan dan penahanan. Misalnya upaya melarikan diri, rasanya sangat aneh dan sangat lucu kalau misalnya ada pemikiran seperti itu, karena klien kami ini sudah mengalami wajib lapor 30 kali, mungkin hampir 30 kali sejak ditetapkan sebagai tersangka dan diperiksa pada tanggal 13 November 2025. Tersangkanya 7 November, kemudian diperiksa 13 November, kemudian menjalani wajib lapor hingga hari ini ya. Itu sudah hampir 30 kali, sehingga tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa dikhawatirkan atau berupaya untuk melarikan diri. Misalnya juga dikatakan berupaya menghilangkan barang bukti apa ya? Kan ini kan soal yang sebenarnya sederhana saja. Ada pernyataan, ada statement terhadap ijazah yang diduga palsu, dan saya kira proses pembuktiannya harus fair, harus transparan, akuntabel dan lain sebagainya. Ya, teman-teman, Roy Suryo dan Dr. Tifa ditangkap polisi kasus ijazah Pak Jokowi. Nah, kabar mengenai penangkapan oleh Roy Suryo dan juga Dr. Tifa ini yang ditangkap oleh Polda Metro Jaya, teman-teman, dikabarkan benar oleh pengacara mereka, yaitu Refli Harun, dan dia juga menyoroti bagaimana dengan penangkapan ini karena sudah lama Roy Suryo dan juga Dr. Tifa jadi tersangka dalam kasus ijazah Pak Jokowi dan tidak ada tanda-tanda sebenarnya melarikan diri dan lain sebagainya. Nah, ini yang disampaikan oleh pengacara Roy Suryo dan juga Dr. Tifa, yaitu Refli Harun, bahwa dia memprotes keras tentang penangkapan itu. Oke, ya, di sini dikatakan, teman-teman, tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa, dan Roy Suryo dikabarkan ditangkap polisi pada hari Jumat 19 Juni
pagi. Nah, teman-teman, kabar ini dibenarkan oleh salah satu tim pengacara Roy Suryo, Petrus Celestinus, kepada cnnindonesia.com. Nah, hari ini Jumat 19 Juni 2026 pada sekira pukul 07.00 WIB klien kami yaitu Roy Suryo Noto di Projo dikabarkan oleh istrinya telah ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya. Pada saat yang bersamaan kami juga mendapat info Tifa Ujiatiasuma juga turut ditangkap. Kata Petrus, Dr. Tifa telah ditangkap oleh aparat kepolisian di apartemennya pada Jumat pagi 19 Juni 2026 sekitar pukul 06.47 WIB. Petrus mengaku menyayangkan tindakan penyidik Polda Metro Jaya yang melakukan upaya paksa melalui penangkapan terhadap kliennya. Padahal klien kami selama ini kooperatif memenuhi panggilan penyidik bahwa selalu melaksanakan wajib lapor WL, ujar dia. Nah, ini yang disampaikan oleh salah satu tim dari Roy Suryo CS, teman-teman, bahwa karena klien mereka itu selalu kooperatif untuk wajib lapor setelah jadi tersangka. Kedua, jika tindakan dimaksud adalah dalam rangka tahap 2 atau sebagaimana dikabarkan berkas sudah lengkap, maka tindakan tersebut bisa dilakukan dengan melayangkan surat panggilan, bukan dengan upaya paksa represif melalui proses penangkapan imunnya. Sementara itu, tim hukum Dr. Tifa, Aziz Yanuar, berkata kliennya dijemput polisi di apartemennya sekitar pukul 06.47 WIB. Nah, ternyata ya Dr. Tifa dijemput oleh polisi di apartemennya, teman-teman. Ya, benar ditangkap, kata Aziz kepada cnnindonesia.com. Baik Roy Suryo maupun Dr. Tifa telah berstatus tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi sejak November 2025. Setelah sekian lama berproses, Polda Metro Jaya pada 2 Juni 2026 menyebut berkas perkara Roy Suryo dan Dr. Tifa di kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Tinggi Kejati DKI Jakarta. Alhamdulillah, jaksa sampai dengan hari ini sudah menyatakan bahwa berkas perkara yang kami kirimkan ke Kejati DKI tidak memerlukan lagi pemenuhan atas kekurangan-kekurangan yang kemarin sudah kami penuhi, kata Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin di Polda Metro Jaya Selasa 2 Juni. Teman-teman, disampaikan Iman dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pelimpahan terhadap dua ke kejaksaan. Kendati demikian, teman-teman, Iman belum bisa memastikan kapan pelimpahan tahap 2 akan dilakukan. Merespon itu, kuasa hukum Jokowi yaitu Yakub Hasibuan meyakini kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang menjerat Roy Suryo tinggal menunggu tahap 2 untuk selanjutnya ditangkap. Tahap 2 adalah proses penyerahan tersangka dan barang bukti dari kepolisian ke kejaksaan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap P21. Yakub menyatakan pihaknya tidak heran apabila dalam waktu dekat Roy Suryo dipanggil penyidik untuk menjalani tahap 2. Ia juga menyinggung kemungkinan adanya penahanan. Namun Yakub mengatakan hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan penyidik. Kami tidak heran kalau sebentar lagi mungkin akan ada panggilan untuk Mas Roy untuk melakukan tahap 2 atau penahanan. Saya nggak tahu karena itu mungkin memang kewenangan dari penyidik. Kami juga sama sekali tidak pernah mendesak untuk melakukan penahanan dan sebagainya, karena itu murni kewenangan penyidik, katanya. Nah, itu teman-teman tentang detik-detik di mana Roy Suryo dan juga Dr. Tifa ditangkap oleh pihak Polda Metro Jaya dalam kasus ijazah Pak Jokowi. Dan disinilah kita nanti bisa mengetahui detik-detik dalam penyelesaian ijazah Pak Jokowi yang terus bergulir dan tak pernah selesai, teman-teman, karena setelah dilakukan penahanan terhadap dua tersangka, pasti nantinya akan secepatnya dilakukan persidangan dan dibuktikan ijazah Pak Jokowi asli atau tidak. Memang sampai sekarang masyarakat masih bertanya-tanya bagaimana dengan ijazah Pak Jokowi, karena sampai sekarang juga belum ditunjukkan ke hadapan publik seperti apa ijazah
Pak Jokowi asli atau tidak. Tetapi yang jelas bahwa dengan dilakukan penangkapan terhadap Rosyuro CS dan juga Rosyuro ini dan Dr. Tifa, maka itu membuktikan bahwa kasus ini akan segera berakhir dan selesai, sehingga kasus ini tidak merembet kemana-mana. Dan kita mengharapkan kepada para penyidik supaya siapa yang salah itu yang dihukum dan yang tidak salah jangan dihukum. Oke, breaking news, Roy Suryo ditangkap terkait kasus ijazah Jokowi. Nah, hanya 2 orang ini teman-teman di klaster kedua, karena di klaster kedua ini ya dulunya ada 3 orang, yaitu Rismond Hasyolin Saniper, Dr. Tifa dan juga Roy Suryo. Tetapi Rismond sekarang ya tidak lagi jadi tersangka karena dia sudah mengajukan restoratif justice dan berdamai dengan Pak Jokowi. Nah, teman-teman, Roy Suryo ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya pada hari Jumat. Kuasa hukumnya yaitu Ahmad Khozinuddin mengatakan bahwa Roy Suryo dijemput di rumahnya sekira pukul 07.00 WIB. Nah, ternyata bahwa Roy Suryo bukan dalam keadaan melapor, tetapi dia dijemput di rumahnya oleh pihak kepolisian. Hari ini klien kami Roy Suryo dikabarkan oleh istrinya telah ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya, kata Khozinuddin dalam keterangan tertulis. Nah, sebelum itu teman-teman, Tifauzia Tiasuma yang juga dikabarkan dijemput penyidik sekira pukul 06.47 WIB di apartemennya. Nah, Khozinuddin menyayangkan langkah yang disebut sebagai penangkapan paksa ini, sebab Roy Suryo dan juga Dr. Tifa selama ini selalu memenuhi wajib lapor selama ditetapkan sebagai tersangka. Padahal klien kami selalu ini kooperatif, memenuhi panggilan penyidik, bahkan selalu melaksanakan wajib lapor, kata dia. Nah, sementara itu belum ada informasi dari kepolisian terkait penangkapan ini. Nah, teman-teman, Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, dan Kasubdit Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya AKBP Akta Wijaya. Namun belum ada keterangan resmi yang disampaikan ketiganya itu. Oke, 8 orang sempat jadi tersangka. Ya, memang ada 8 orang yang sempat jadi tersangka, jadi tinggal beberapa orang lagi. Karena beberapa orang sudah mengajukan restoratif justice. Polda Metro Jaya menetapkan 8 orang sebagai tersangka atas kasus dengan ijazah palsu Jokowi setelah penyidikan yang panjang. Polda Metro Jaya juga telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, kemudian fitnah, ujaran kebencian, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, kata Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya. Secara umum, 8 tersangka dijerat dengan pasal 27A dan pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE, serta pasal 310 dan atau 311 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun. Para tersangka ini kemudian dibagi ke dalam 2 klaster sesuai dengan perbuatannya. Klaster pertama juga dijerat pasal 160 KUHP dengan tuduhan penghasutan untuk melakukan kekerasan kepada penguasa umum. Nah, kemudian teman-teman, ya, Egi Sujana, Kurnia Triroyani, Rizal Fadilah, Rostam Effendi, dan Damai Hari Lubis dimasukkan ke dalam klaster ini. Sementara klaster kedua terdiri atas Roy Suryo, Rismond Syanipar, dan Tifauzia Tiasuma. Mereka dijerat pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 Undang-Undang ITE tentang menghapus atau menyembunyikan serta memanipulasi dokumen elektronik. Nah, seiring berjalannya kasus teman-teman, status tersangka Egi Sujana dan Damai Hari Lubis dicabut usai surat perintah penghentian penyidik SP3 terbit. Keduanya menyelesaikan perkaranya melalui restoratif justice. Nah, kemudian Rismond Syanipar juga dari klaster kedua turut mengikuti langkah keduanya. Dia mengaku telah keliru dalam penelitiannya terhadap ijazah Pak Jokowi. Ya, dan itu teman-teman tentang nasib Roy Suryo dan juga
Dr. Tifa, di mana mereka sudah ditangkap dalam kasus ijazah Pak Jokowi, dan memang yang kita harapkan di sini supaya kepastian di masyarakat itu benar-benar ada soal ijazah Pak Jokowi asli atau tidak. Silakan memberikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.